Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1 sampai dengan 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi, supaya kalian tahu bahwa di dunia ini, anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Saudara terkasih, Injil hari ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus bukan sekedar penyembuh fisik manusia, tetapi adalah anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Penyembuhan Yesus adalah penyembuhan secara total jasmani dan rohani. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa mujizat-mujizat yang terjadi dalam hidup manusia sesungguhnya adalah mujizat pengampunan dosa. Allah datang melawati umatnya dan menghapus setiap dosa dan kelemahan. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh, dia yang tidak bisa berjalan. Seorang lumpuh menunjukkan hidup yang sungguh berlawanan dengan tujuan penciptaan. Manusia diciptakan untuk terus berjalan menuju tujuan, yakni Allah Bapa. Kehendak Allah adalah bahwa semua yang diciptakan akan mengalami hidup ilahi bersama Dia. Lumpuh adalah tanda kematian, sebab manusia berhenti berjalan, berhenti merindukan Allah. Dalam kisah, orang-orang yang membawa si lumpuh adalah tanda yang memberi harapan. Orang lain adalah tanda harapan yang membawa kehidupan kepada Allah. Dan hal itu nyata dalam kisah. Saudara, kenyataan hidup sering berbicara lain. Ada yang memiliki lumpuh fisik, namun terus memiliki harapan dan kerinduan akan hari di mana ia bertemu dengan Tuhan. Ia tetap kuat, percaya diri, gembira, penuh harapan. Sebaliknya, ada yang sehat secara fisik, tapi lumpuh dalam semangat. Hal mana ditandai oleh kecemasan, ketakutan, ketidakpercayaan, curiga, egoisme. Bahkan sesama di sekitar pun tidak menjadi tanda untuk mengobati kerinduan dan harapan itu. Yesus menyapa orang lumpuh itu, meneguhkan hati orang yang membawa si lumpuh agar terus percaya. Marilah kita mohon pada Yesus agar Ia mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari belenggu yang mengikat kita, yang melumpuhkan kita. Sebab kita percaya pada Dia yang adalah pembebas sejati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Tuhan, betapa karya penyelamatanmu sungguh mengagumkan. Engkau memberi anugerah kesembuhan kepada orang yang mengimani Engkau.
kami sadar akan ketidaksempurnaan iman kami, karena dosa-dosa kami yang membuat kami tidak pantas menerima anugerah besar-Mu. Sempurnakan iman kami dan teguhkan harapan kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.